Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Syukurlah. Ibu harap kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini ya. Sebelum itu mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen kalian satu-satu. Bella, Hadir Bu. Merlin, Hadir Bu. Maria, Hadir Bu. Anggi, Hadir Bu. Oke. Sebelum itu ibu ingin bertanya kepada kalian. Sebelum ibu memberitahu, ibu bertanya ya. Apa perbedaan dan persamaan antara hewan kucing dan harimau? Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Saya Bu. Baik Bella, silakan. Kalau kucing itu kecil, kalau harimau itu besar. Oke, ada yang mau tambah? Jika tidak ada, tidak apa-apa. Jadi apa yang dijawab Bella juga itu benar, dan ada satu lagi persamaannya itu sama-sama merupakan hewan yang menyusui atau mamalia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Jadi makhluk hidup di bumi ini kan sangat banyak dan beraneka ragam. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dikenal dengan klasifikasi tadi. Sistem klasifikasi itu mengenal adanya tingkatan kelompok-kelompok makhluk hidup, mulai dari kelompok besar hingga kelompok kecil, dan juga hingga ke tingkat individu. Nah, dalam tingkatan tersebut itu dinamakan tingkat takson, yaitu yang ada yang terdiri dari yang tingkat tinggi ke tingkat rendah, dan ada juga yang individu. Nah, tingkatan tersebut adalah yang dimulai dari yang pertama itu kingdom, yang kedua divisi. Divisi itu khusus untuk tumbuhan, dan filum itu khusus untuk hewan. Dan yang ketiga itu ada klasifikasi. Keempat ada ordo, kelima ada family, keenam ada genus, dan yang ketujuh itu ada spesies. Jadi semakin tinggi tingkatan takson, maka persamaan ciri yang dimiliki juga semakin sedikit. Begitu pula juga anggotanya. Semakin rendah tingkatannya, maka jumlah anggotanya juga semakin sedikit. Nah, berdasarkan sistem klasifikasi yang dikenalkan oleh R.H. Whittaker, makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama itu ada kingdom Monera. Contohnya itu seperti bakteri dan ganggang. Yang kedua itu ada king protista. Contohnya seperti euglena. Dan yang ketiga ada kingdom plantae atau tumbuhan. Kelima itu ada kingdom animalia, yaitu contohnya gajah. Sekarang ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Dan di sini ibu sudah menyiapkan gambar untuk kalian. Silakan kalian mengamati ciri-ciri dan persamaan dari kedua gambar tersebut. Kemudian kalian mengelompokkannya berdasarkan klasifikasinya. Setelah itu ibu akan memberi kalian mengerjakannya dalam waktu 15 menit. Jika sudah selesai, ibu akan persilakan kelompok yang ingin mempresentasikannya untuk mempresentasikannya di depan. Sambil menunggu, untuk nanti masing-masing kelompok itu menyiapkan satu pertanyaan ya. Waktunya 15 menit saja. Tiga. Baik, waktunya sudah habis, jadi silakan kelompok yang ingin mempresentasikannya silakan maju. Baik, silakan kelompoknya Bella.
berikan kepada saya. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang soal yang diberikan oleh ibu pada kami. Yang pertama, ciri-ciri dan persamaan dari kedua gambar di atas. Gambar ini merupakan mawar merah dan mawar putih. Persamaannya sama-sama satu genus, yaitu rosa. Untuk mawar yang kedua, sama-sama memiliki duri, namun pada mawar putih durinya lebih licin. Habis soal yang kedua, klasifikasi mawar. Mawar itu berasal dari kerajaan pantai, divisinya Magnolitica, kelas Magnoliosida, ordo Rosales, famili Rosaceae, dan subfamilinya Rosa, genusnya Rosaea. Terima kasih Bu, itu saja. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompoknya Bella. Baik, pada teman kelompok yang mau bertanya, silakan. Baik Bu, saya di sini mau bertanya, apa fungsi dari mawar merah? Fungsi dari mawar, kan mawar banyak digunakan sebagai hiasan, terutama pada bagian bunganya. Atau habis kalau untuk daunnya sampai saat ini belum ada kegunaannya. Hanya kalau untuk mawar sendiri biasa digunakan untuk hiasan di rumah atau yang bunganya, itu saja dari saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, presentasi hari ini cukup sampai di sini ya. Silakan duduk. Jadi itu untuk mengklasifikasikan makhluk hidup itu berdasarkan dari ciri dan persamaannya itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup tersebut. Yang pertama itu kita mengamati dulu karakteristik makhluk hidup tersebut. Kedua, mencatat persamaan dan perbedaan sifat dari kedua makhluk hidup tersebut. Nah, dan yang ketiga itu baru kita mengklasifikasikan makhluk hidup tersebut yang memiliki persamaan sifat. Dan yang terakhir itu memberi nama yang sesuai setelah kita menemukan klasifikasinya tersebut. Baik, itu saja kesimpulan yang Ibu berikan kepada kalian. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan kalian mempelajari ulang materinya di rumah. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian dari yang namanya ini keramaian ya, apalagi di pandemi seperti ini. Baik, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menutupi pelajaran hari ini. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk kalian hari ini. Ibu permisi, selamat pagi. Baik.